Ada 5 kesalahan yang menjadi pintu orang tenang berbuat dosa dan maksiat. Yang pertama, yakni kecondongan hati kepada dunia. Dunia ini mal'unah. Kata Rasul, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia ini mal'unah, terlaknat ini dunia, kata Rasul. Dunia ditalak sama Rasul. Betul-betul nggak butuh dunia, tapi nggak ninggalin dunia, gitu ya. Jadi kalau dunia ditalak itu bukan berarti nggak diajak ngobrol tuh dunia. Tetap kita butuh dunia, karena kan kita hidup di dunia. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Di bumi kau diciptakan, di bumi kau dibesarkan, di bumi kau bakal diwafatkan, di bumi kau bakal dibangkitkan. Dunia ini cocok buat manusia sudah. Allah yang bilang kok, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini dhalul mudah. Betul-betul dhalul mudah. Dunia ini mudah, tidak sulit. Buat siapa? Manusia. Makhluk lain belum tentu bisa. Makanya Allah berikan kemudahan. Tapi dunia ini bisa menjadi media Allah turunkan keburukan. Dikabarkan sama Allah di beberapa ayat, Nabi pun sampaikan di beberapa hadis menjelaskan tentang kondisi di mana dunia ini bukan ajang diazabnya orang beriman, bukan. Karena memang datangnya azab dengan hukum sebab akibat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Yuktabu fi kitabil musnad Imam Ahmad, ada dalam Imam Ahmad musnadnya ini. Idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian terbiasa bermuamalah dengan cara ribawiyah. Contoh yang paling mudah bai'ul inah, riba yang paling ringan ya, bai'ul inah. Apalagi yang paling berat dia kerjain, yang ringan aja dirutinin gitu ya. Apa sih bai'ul inah, Ustaz? Kita jual beli kredit, jual cash. Itu namanya riba, bai'ul inah. Banyak sekarang orang ambil motor dileler, mobil dileler, PPKB ditahan, kreditan belum beres, STNK udah keliling minjem duit. Bai'ul inah. Kita nyaman dengan riba. Wa akhadtum ajnabal bakar. Kalian hidup dengan megang buntut-buntut bakar. Kita bilang bagar. Ya, sapi. Ya. Mumpung banyak sapi, lihat nih bukti nih omongan. Sapi dipegang buntut maksudnya apa, Ustaz? Sapi itu kan dicocok hidungnya. Sapi itu nggak pernah tahu dia mau kemana. Nggak ada yang namanya sapi ngerti pulang kandang, nggak ada. Sapi itu cuma mengikuti penciuman dan insting. Ada rumput, dia belok kanan. Rumput habis, dia belok kiri. Itu dia mau kemana tergantung yang bawa. Kita megang buntutnya. Mengikuti pemimpin yang nggak jelas. APKT pemerintahan luar gitu ya. Waraditum bizar'i, kalian ridha dengan bercocok tanam. Artinya enjoy hidup kayak petani. Udahlah, makan nggak makan yang penting ngumpul deh, nggak usah keluar-luar. Orang laki dipegangin aja kayak layangan, betul. Orang laki tuh keluar, ya suruh keluar, bu, jadi pegangin aja kayak ikan dalam sumur, dia muter aja di situ. Ngomongin ukuran tanah sama rumah. Keluar, suruh safar. Sunnah dalam Islam. Jangan ridho dengan keadaan bumi Allah ini luas. Alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Bumi Allah ini luas, hijrah, gitulah. Muter supaya berkembang nih, otak kecil gede, otak kiri kanan kita ini berfungsi gitu loh, untuk sebuah kebaikan. Raditum bizar'i wa taraktumul jihad, kalian ridha meninggalkan jihad. Udah nggak ada lagi yang namanya jihad dengan harta maupun dengan tenaga. Sallallahu alaikum zullan, Allah akan selimuti kamu dengan kegelapan.
La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan pernah kegelapan tersebut hilang sebelum kalian kembali pada agama kalian. Tuh. Terjadi deh sekarang deh, ya. Apalagi banyak hadis-hadis di internet kita kupas habis di internet malam. Ya, di Masjid Agung Al-Azhar, fadhal yang mau datang. Ya, udah diakuin tuh sama Indonesia bahwa ini kajian anak muda terbesar di Indonesia di tiap malam Kamis ya. Masya Allah. Lebih dari 5.000 anak muda kumpul setiap malam Kamis. Alhamdulillah ya, semua tertarik dengan sunnah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini satu bukti kalau sudah kita kemas ibadah, Allah gapai takwa. Karena ibadah ini betul-betul rukunnya jelas, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya ada 6. Kita berilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, ingkiat dan qabul 7 maaf. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kita ini santai dalam kemaksiatan, kebodohan kita tentang agama Allah. Kita orang yang apa ya, istilahnya, pokoknya yang kita tahu cuma hidup ini menuntaskan kewajiban sudah. Padahal kalau bicara kewajiban memang kita tercipta untuk itu, nothing special lah. Kita bicara yang 5 waktu memang harus. Jangan jadi sombong. Ini mentang-mentang sholat 5 waktu, kayak paling benar satu komplek. Tuh orang kenapa jalannya begitu? Habis sholat asar tadi. Kelewatan tuh orang. Jangan kayak sombong betul ya. Ngobrol buang ludah mulu. Kenapa itu? Puasa Dzulhijjah. Kelewatan. Jangan nih, kita nanti jadi sombong akhirnya kalau begitu ya. Segala kambing dibawa di leher, korbanku. Itu kalau tukang, dia nanya sama tukang kambing, ngomel tukang kambing. Itu bawa kambing begitu zolim loh. Iya, atau mengangkat kulitnya itu zolim. Nggak ngerti, pakai nanya sama tukang kambing gitu ya. Dan banyak nanti lainnya ini. Apalagi sekarang lagi tren nih. Ya, itu apa diidentikan sama kemewahan. Masya Allah. Sapi jadi mobil balap, betul ya. Kambing jadi motor Harley Davidson, betul ya. Kalau kambing kacang jadi skuter, betul ya. Dan lain sebagainya. Ini kayaknya perlu dibahas nih, nggak bisa ya kita mudahkan begitu saja ya. Iya, kita terlalu bodoh. 100 orang yang sholat, 80% tidak hafal nama Allah. 100 orang yang berkorban ketika Dzulhijjah tanggal 10, nyaris 90% tidak kenal nama Allah. Akhirnya ibadah tuh nggak ngefek gitu loh. Iya, udah gitu memang kita nggak pernah paham. Hewan kurban yang kita tahu standar Indonesia, gede murah, betul? Kan kita begitu, gede murah. Masalah umur ya urusan Allah dekat, Allahu alam bisawab gitu ya. Kalau daging potong betul, makin muda makin empuk. Batibul, balibul tuh beda tuh ya. Kambing kiloan ya. Kita motong juga nggak tega, betul ya. Tapi memang boleh aja dagingnya empuk ya, enak, harga murah. Tapi kalau bicara hewan kurban kita bicara usia. Nah, ini banyak yang nggak paham. Manfaat daging juga nggak ngerti karena nggak nanya sama ahlinya. Ustaz, tolong antum potongkan 5 kambing Jawa jenis etawa yang besar-besar, Ustaz, karena saya nggak main lah yang kecil. Tolong antum potongkan. Nanti saya sih berharap antum bisa kasih dagingnya ini ke panti-panti jompo, Ustaz. Masya Allah. Saya ngomong dulu sebelumnya, Pak, mungkin biaya antarnya agak lebih mahal. Kenapa? Karena plus ambulan gitu loh. Ini panti jompo loh, ya. Dikasih kambing Jawa, nggak jengker, betul ya? Korbanmu membawa bencana gitu. Karena nggak paham, ya. Ini orang yang udah tua, sakit-sakitan kena daging kambing Jawa ya nggak boleh. Tapi kalau dia kena gibas atau jenis kambing gembel atau domba, hatta yang stroke 4 kali boleh makan. Kan kita nggak nyampe ke sono ilmunya ya.
Jangan-jangan kita disumpahin nenek-nenek mulu nih Tat nih. Gitu. Kita nggak pernah paham, kita nggak paham gitu lah. Belum lagi bicara hewan kurban dan macam-macam lah, bas sudah. Ini kita nggak berilmu, kita terlalu bodoh. Kita nggak ngerti ini yang namanya sholat ini ke siapa nih, ke Allah. Kenapa mesti takbir Allahu Akbar? Kenapa? Ini tawaf nih begini, haji nih begini, menyembelih begini, kan semua syariatnya ada. Coba dikemas deh. Sampai yang namanya nyembelih, ya Allah ada ilmunya. Nabi sampai ngomong falyuhidda safratau falyarihda bihatau, kan nggak main-main. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya, itu emang main-main. Kita cuma modal ngelihat di baliho, kirimkan ke nomor rekening, nggak pernah tahu kapan itu dibelinya, kapan dipotongnya. Sementara ada sunnah nggak potong kuku, potong rambut, kita nggak pernah tahu siapa yang nyembelih, kita nggak pernah paham. Kita anggap ini sih rutinitas tahunan. Allah ulang-ulang dalam Quran loh, semuanya perintah. Fasolli li rabbika wanhar, perintah bukan? Kul, perintah, katakan ya Muhammad, katakan inna solati wa nusuki, betul? Solatmu, sembelihanmu, perintah. Baru wa mahyaya wa mamati, artinya hidupmu matimu tak ada manfaat tanpa solat dan menyembelih. Ini bukan hal yang main-main. Tapi nyaris banyak banget orang laki deh, nggak usah perempuan deh, banyak. Saya nggak tahu, kalau sini saya yakin semuanya pasti bisa lah. Nyaris nggak bisa motong. Tapi ngomong jihad bulu, masya Allah. Kita harus jihad, potong kambing. Ya. Jangan-jangan nih megang goloknya begini kali ya kita. Jihad apa ente kalau begitu ya? Ini kan bahaya. Gimana sih ya, kita nggak pernah paham. Sampai dicontohkan Ibrahim suruh nyembelih anak diganti sama gibas, itu kan nggak main-main. Sampai disebut karakter hewan yang gagah, tanduk yang mantap, itu kan nggak main-main. Kenapa? Karena memang maslahatnya buat kita. Wallahi, setiap ibadah yang rukun dan syaratnya betul, manfaat buat si pelakunya. Ya makanya kalau sampai ibadah nggak ngefek, kritisi buru-buru. Jangan-jangan rukun syaratnya berantakan. Berarti harus dibahas. Ini yang dikatakan mengemas ibadah menggapai takwa. Tuh yang kedua tuh, kita bodoh masalah agama Allah. Riba gitu loh ya. Ya jadi kita nanya sama seorang ustadz gitu ya. Akan arisan kan dikocok, kirain pakai sekop gitu dikocok, sih gak tahu dikocok gitu ya. Terus kalau yang dapat nanti akan datang acara di rumah dia. Cuma dia berkewajiban mengeluarkan uang lagi buat menjamu tamu. Nah itu kan dari dana yang berputar, kita naruh 100.000, gitu dapat sekian juta gitu ya. Kemudian suruh mengeluarkan lagi sekian. Itu kan kayak simpan pinjam dengan tambahan gitu loh. Ya kalau bahasanya begitu ya riba. Ya nanyanya sama ustadz yang nggak pernah arisan, ya shadaqallahul azim. Ya namanya ngundang orang, masa dikasih garam, betul ya? Bikinin deh, jangan pelit-pelit amat sama tamu, subhanallah. Nah kalau namanya bikinin, jangan bilang terbebani. Ya, yang tahu memang kondisi orang yang dapat bukan orang yang ada. Ayo urunan deh bantu. Karena tujuan arisan itu kan buat ketemu silaturahmi, betul? Makanya kalau arisan pakai judul. Arisan nih bulan birrul walidain. Arisannya akan datang menjadi istri soleha. Yang akan datang bagaimana memahami kemuliaan agama. Panggil guru ngaji. Jangan cuma kocok-kocok, begitu. Ngebahas masalah ini itu ya. Jadi ruwet sendiri akhirnya. Ini kan muskilah, terjadi bukan tidak. Karena kita nggak pandai mengemas. Ya, kita memaksa. Atau mungkin kita sendiri yang dibikin bingung tentang kasratus su'al. Kita orang yang banyak ngomong, akhirnya bingung sendiri. Kemana-mana ngomong. Omongan yang dibicarakan itu aja mengenai Ustadz boleh gak safar tanpa mahram? Saya begitu ya. Mau umroh, saya bingung Ustadz nggak ada mahram. Tapi Singapura entar-entar sama teman begitu ya. Saya pikir bohong. Ini kan muskilah. Ya. Oh,
Habis gimana statnya? Suami saya mengizinkan. Enggak ngizinin, udah pegel dia, gitu loh ya. Ditanya mulu, terserah katanya. Terserah itu bukan iya sebenarnya, itu ya, pegel. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Kita ini taklid. Kita ini beragama dengan bahasa mengekor. Nah, di Islam itu nggak diperbolehkan. Ini yang namanya taklid ini membelenggu langkah. Kita beragama kata ustadz bukan kata ulama. Kata ustadz ini, kata ustadz ini, kata ustadz ini. Aduh, akhirnya kan ribut antar ustadz. Ini pengemasan yang salah. Ustadz sama ulama beda. Setiap ulama pasti ustadz, tapi setiap ustadz bukan ulama. Perlu diluruskan nih ya. Sehingga fatwanya itu bukan menjadi hukum. Ya, jangan taklid. Ini kita ngekor. Ya, kata ustadz ini kita nggak boleh milih pemilu. Makanya kita golput. Akhirnya yang keangkat orang kafir. Emang enak gitu ya. Tanggung jawab kan tuh kalau begitu fatwanya gitu loh. Perlu diluruskan kalau antum bahasa demokrasi bukan Islam. Wallahi demokrasi bukan Islam. Tapi kalau bahasa memilih dan dipilih di Islam sudah ada. Siapa yang wajib memilih? Yang berilmu. Sehingga kalau kita nggak berilmu nggak ada kewajiban. Cuma permasalahannya kan Anda nggak milih tetap terpilih, betul? Muskilah. Akhirnya orang kafir yang milih. Islam nggak mewajibkan kalau kita nggak berilmu. Cuma cari tahu ilmunya wajib. Bukan taklid. Ditanya fatwa ulama yang nggak seperti negeri kita, ya nggak bisa. Beda. Tanya ulama di negeri kita yang betul-betul baik agamanya. Nanti ada fatwa. Yang terjadi kan sekarang seperti ini akhirnya. Apa kata Rasulullah SAW? La tazalu hadhil ummat tahta yadillah aw fi kanafaihi ma lam yumaliku ra'uha umara'aha wa ma lam yuzaki salahaha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha. Rasul pernah bersabda dalam sebuah bab Musnad Imam Ahmad bahwa yang namanya umat ini akan selalu di bawah perlindungan Allah, tangan Allah. Selama tidak terjadi 3 hal ini. 3 hal yang pertama adalah yakni qurra'uha malam yumalli qurra'uha umara'aha. Ketika orang-orang yang ngerti agama, ngerti Quran, akrab sama penguasa yang zalim. Kalau terjadi, hati-hati. Yang kedua, wa ma lam yuzaki solahuha fujjaraha. Orang-orang yang ngerti agama malah membiarkan orang-orang yang zalim terangkat. Tuh ya. Wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha. Orang-orang yang jahat melecehkan orang-orang yang taat. Kalau 3 ini terjadi kata Rasulullah fa idahum fa'alu dzalika rafa'allahu yadahu anhum. Allah akan angkat perlindungannya. Summa sallatu alaihim jababiratahum fasammuhum su'al adzab. Maka Allah akan berikan pemimpin yang zalim. Yang akan merusak semua yang ada di situ. Summa darabahumullahu bil faqah wal faqr. Kemudian setelah itu hati-hati, Allah akan datangkan kemiskinan dan kesulitan hidup. Terjadi. Karena kejahilan, hidup dengan taklid. Mengekor secara buta. Jadi akhirnya kita ikut-ikutan, penampilan Islam ikut-ikutan. Ketika orang tanya, kenapa sih ibu kok kayak nggak ngurus suami? Emang kenapa bu? Kata ibu yang udah nyunah nih, suami itu nggak kerawat tapi jenggotnya panjang banget gitu. Ini kan bahasa orang nggak paham. Jawab bu, oh bukan nggak ngurus. Emang diperintahkan untuk tipiskan kumis, panjangkan janggut, bukan nggak diurus gitu loh. Terus ibu pakai kerudung panjang ngapain? Nggak takut nyangkut kawat gitu ya? Oh masalah panjang ini juga kan Quran yang bilang, kan enak. Tapi kalau nggak berilmu, ikut-ikutan, ribut. Terus masalah buat loh, gitu ya, ribut gara-gara begitu. Orang awam nanya, dilawan emosi. Masya. Kan udah dibilang ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khaunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ibadur rahman itu enggak gampang terpancing. Orang mau ngomong gini ngomong gitu sampaikan dengan bahasa yang mudah. Nah, ya. Ini Nabi yang bilang nih,
Kalau taklid resikonya seperti itu. Akhirnya banyak keburukan yang kita bakal dapat. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Karena gini Pak, Bu, setiap ibadah dalam Islam ini demi Allah itu merupakan penyebab datangnya kebaikan dari Allah. Allah tidak datangkan sebuah kebaikan kecuali kebaikan dilakukan, gitulah. Jadi sebenarnya kalau sampai kita sholat, yang untung tuh kita, orang nggak ada yang diuntungkan, kita yang untung. Ya, karena dengan sholat tanha anil faksa wal munkar, dengan kurban tanha anil faksa wal munkar, dan lainnya. Nah, ini tolong diperhatikannya. Jadi jangan sampai kita meremehkan ibadah, karena ibadah ini nggak main-main, apalagi yang namanya sholat. Nabi urusan sholat saja Isra Mi'raj loh. Nggak main-main deh masalah sholat dan lain-lain. Dan efeknya harus ya orang yang habis sholat jadi baik, orang yang habis sedekah tolak bala jadi baik, orang yang habis puasa jadi baik, orang yang habis haji jadi baik. Harusnya begitu. Orang yang habis nikah jadi baik, atau orang yang habis bercerai jadi baik. Karena semuanya ibadah. Setiap ibadah itu harusnya mendatangkan kebaikan. Tapi kalau yang namanya ibadah nggak mendatangkan kebaikan, jangan tinggal diam. Ibadah yang kau lakukan efeknya mana? Hati-hati, waktu yang kita pakai untuk ibadah ini nggak berulang. Lantar jiala yaumul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Umur ini bukan makin tambah makin kurang. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit, rugi. Kita pernah haji, pernah berbuat salah dalam haji kita, untuk mengulang nggak ada kewajiban, paling sunnah umroh, betul? Sayang. Makanya sebelum terjadi berilmulah, berilmu sebelum beramal. Karena kerugian, waktu terbuang. Ya, banyak ini kasus kayak gini, banyak sekali. Banyak kita nggak ngefek. Kita zakat fitrah kemarin Ramadan malam takbir, kita nggak merasakan efeknya. Kenapa? Karena yang kita zakatin itu nggak kita makan 11 bulan ke depan. Semuanya beras yang kita makan. Tapi 11 bulan malah delivery order. Berasnya nggak dimakan, ya pantesan nggak ngefek. Ibu punya emas, entah bahasanya apalah, perhiasan atau apa. Ya kan peninggalan jahiliyah, Ustaz. Oh zaman Rasul dong jahiliyah. Kan suka ngomong gitu. Ini bekas-bekas jahiliyah, Ustaz. Berarti zaman Abu Lahab, Abu Jahal. Kata Rasul udah nggak ada zaman jahiliyah, ya sudahlah itu dulu mungkin silakan. Ada zakatnya 83 gram. Nah setelah dizakatin pakai, boleh. Perempuan bagus Pak, pakai perhiasan, kita nggak bagus, betul ya? Perempuan bagus, dia mau pakai emas dia, asal buat suami, buat anak, buat keluarga boleh. Ini nggak dizakatin tapi dipeles, diem aja tuh, ini apa ya emas. Mubazir gak? Mubazir. Zikir pagi petang rutin, mubazir juga rutin. Ya ilahi rabbi subhanallah. Yang dizakatin dikeluarin, zakatnya dipakai enggak. Masya Allah. Mendingan udah sekalian aja, nggak usah punya. Jadiin sesuatu yang bermanfaat apa sekalian. Hati-hati mubazir loh. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya setan. Makanya jangan taklid. Ini beragama taklid ini bahaya sekali. Kemudian yang lainnya yakni dijelaskan bahwa kita ini orang yang selalu lalai terhadap tujuan Allah ciptakan kita untuk apa. Dunia membuat kita ini lupa bahwa Allah ciptakan kita untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini banyak orang yang salah kaprah ini. Gara-gara dunia sampai lupa ibadah. Ya dia beranggapan ujian itu waktu susah. Kalau ceritakan gitu, dulu Ustaz, waktu kita masih diuji deh sama Allah deh ya, susah. Kalau sekarang kan udah nggak diuji. Wih. Karena udah nggak susah lagi. Wa malijurhim bimaitin ilam. Udah sering dibilang orang kalau dicubit masih sakit, masih diuji.
Dia bilang udah nggak diuji lagi, kan mayit berarti kan. Sama ada yang nanya tadi, Ustadz, kalau orang tua saya udah meninggal, dia mau berkorban gimana, Ustadz? Saya bilang begini, yang pertama kalau terjadi yang udah pasti tukang kambing lari. Saya bilang begitu ya. Mayit mau datang beli kambing, dilompat-lompat kayak pocong. Udah nggak mungkin sudah ya. Yang udah pasti tuh nggak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi batil, ya batal. Karena nggak ada perintah buat orang mati kan. Jadi jangan sampai kita paksakan sesuatu yang nggak mungkin di Islam. Sudah perintahnya hidup, fasholli li rabbika wanhar. Yang hidup sholat, yang hidup berkorban. Yang udah meninggal libatkan saja, begitu bahasanya. Bukan malah apa namanya nggak ngerti gitu loh. Karena ini yang terjadi begini, banyaknya orang yang lupa dia tercipta untuk apa. Allah ciptakan dia untuk beribadah. Tolong jangan lupa, kamu susah, kamu senang, apapun yang terjadi, berhasil tidak usahamu, utangmu banyak atau tidak punya utang, sholat wajib. Jangan jadi alasan. Loh kamu kenapa nggak sholat? Banyak utang, Ustaz. Nggak nyambung sudah. Nggak nyambung, gimana? Apa hubungannya sama Allah? Ya kan, ya saya harus sedikit kerja buat bayar utang, Ustaz. Kalau saya sholat, ntar orang datang belanja, oh jadi rugi dong. Masya Allah. Ya nggak bisa begitu tuh, bahasa logika. Agama bukan logika, agama dalil ya. Karena ada doa untuk orang yang berhutang. Wa min ghalabati dain wa qahri rijal, ada doanya tuh ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Tuh yang punya utang apalin tuh doa. Insyaallah kalau baca tuh doa, Allah akan tuntaskan hutangnya. Habis ini banyak yang nanya, "Tat, doanya tadi apa, Tat?" Gitu ya. Ya karena memang manusia bohong kalau nggak berhutang ya. Apalagi kita di Indonesia lahirnya udah punya hutang, betul ya. Tapi bukan berarti bangga dengan hutang. Artinya orang berhutang juga sholat. Nggak ada alasan. Kalau orang berhutang boleh gak korban, Ustaz? Lihat dulu kondisi hutangnya. Kalau memang sengaja dia kredit jadi punya hutang ya tetap korban, Mak ya. Kecuali kalau memang dia orang yang betul-betul nggak punya sampai berhutang terus tiap untuk membutuhkan sesuatu, nggak ada kepentingan dia untuk berkorban. Karena banyak nih orang suka berkamuflase dengan pertanyaan, Ustaz, orang yang berhutang boleh korban nggak, Ustaz? Begitu tuh. Ya dibahas dulu hutangnya apa. Ya biasa, Ustaz, kredit rumah, kredit mobil, motor, gitu ya. Ya sekarang memang orang semua beli dengan kredit, makanya nggak ada alasan kalau kita nggak berkurban gitu ya. Kecuali kalau kita fakir, miskin, itu orang yang layak disedekahi, beda bab. Ya. Dia orang yang nggak berubah fungsi karena dia tahu sekali bahwa Allah ciptakan dia punya misi, punya tujuan. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka apapun keadaan dia di atas muka bumi ini, ukurannya ibadah. Pokoknya selama saya masih bisa beribadah, saya bertahanlah di sini. Pak, itu kan gajinya kecil di perusahaan sana, Pak. Ini ada yang menjanjikan gede loh, Pak. Kenapa nggak pindah? Ya siapa sih yang nggak mau punya penghasilan gede? Cuma masalahnya kalau saya pindah, sholat susah di sono. Saya mah mendingan di sini dah. Sholat gampang, kan begitu. Kenapa? Karena tujuan saya ibadah. Nah terus kalau gaji bapak kurang, anak bayaran sekolah pakai apa? Pakai duit, sama. Masa pakai daun pisang batu? Pakai duit bayar. Ya, terus kan uangnya kurang. Tenang, ente bisa lihat nanti. Berapa banyak anak Pak Tani yang penghasilannya nggak banyak, semuanya beasiswa jenius, betul? Padahal makanannya ya Allah, kalau boleh jujur, bawa kita ini, saya ini orang yang paling sering makan di lingkungan yang kayak begini. Saya makan bareng tuh sampai ya Allah mau balik buru-buru.
Satu piring nasi itu betul-betul memang sederhana sekali Pak. Ya, artinya udah nggak bikin masalah gizi, yang penting enak. Tapi Allah bisa rubah makanan yang sederhana itu menjadi sebuah berkah. Karena syukur nikmat. Demi Allah. Bawa ada tuh makanan orang miskin, bawa ke laboratorium, suruh keker pakai mikroskop gitu lah. Pojokan piring mana tuh gizinya sama vitamin gitu lah. Nyaris nggak ketemu. Ya artinya sebatas serat protein beras tumbuknya saja itu ya alhamdulillah. Mungkin dengan tahu dan lalapannya, ya, dia nggak pernah tahu, yang penting dia makan seperti sudah. Nah kalau anak kita kan tahu sendiri, ini orang miskin makanannya, ya Allah. Udah jangan ngayal 4 sehat 5 sempurna dah. Betul-betul memang nggak sempurna, cuma masya Allah membuat anaknya pandai. Lihat banyak kasus kayak gini, banyak banget. Kita punya anak-anak yang unik kok di Bogor sana. Ini anak-anak kita lihat makanannya, apa juga kita beliin asal dia mau, betul ya? Oh saya sih kalau sama anak nggak hitung-hitungan deh Ustaz, asal dia mau ngunyah aja, begitu ya. Itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib, dan betul-betul enak itu makanannya. Tapi nggak paham diajak ngomong, iya. Akan di situ kan berarti bukti ada tangan Allah, ya. Yang menurut kita nggak baik, kalau menurut Allah baik, kun fayakun. Makanya banyak anak petani yang jadi ulama, orang pintar, orang hebat. Anak pengusaha, lihat banyak yang menuhin penjara. Permasalahannya di mana? Ya ini penyebabnya. Kita lupa bahwa ada hukum sebab akibat. Nah kita lupa, kita berubah fungsi. Kemiskinan, kefakiran membuat kita kufur. Kekayaan membuat kita sombong. Padahal di mata Allah sama, nggak ada beda. Orang mau kaya mau miskin tetap 5 waktu wajib. Orang mau kaya mau miskin nggak ada lagi perintah kecuali sam'an wa ta'an. Konsekuensi seorang mukmin. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang Islam, ya. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Dia paham dirinya tercipta untuk itu. Makanya dia maksimalkan bagaimana dia menjadi orang yang betul-betul paham hidup ini untuk beribadah. Tidak keluar dari fungsi tersebut. Dia berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun harus di pojokan waktu tidak apa-apa, karena sebabnya jelas, as-sholatu ala waktiha. Mau kerja sholat, di kerjaan sholat, pulang kerja tetap sholat. Bekerja berdagang sholat, selesai dagang sholat, tetap semuanya. Hatta dia mau punya kepentingan yang mungkin nggak bisa menghindari tidak sholat, seperti apa, acara rapat atau mungkin pengantin tuh di pelaminan, pengantin di puade itu. Karena kan banyak sekali orang bilang, itu kenapa nggak sholat? Pengantin sih nggak apa-apa tak. Kata Allah boleh. Astagfirullahaladzim. Ini mau menjalani rumah tangga kok nggak sholat gitu ya. Ya coba gimana mau sholat, dandannya aja sekian lama, udah jadi mau luntur gitu ya. Yang nyuruh dandan siapa? Gitu ya. Bukan berarti nggak boleh dandan. Kenapa sih nggak bisa disetting agama nomor 1? Silakan dananin dia dari waktu duha sebelum zuhur selesai. Mau dipajang lagi habis zuhur, ya boleh di jama takdim. Zuhur sama asar dibarengin boleh. Sesekali boleh, yang penting nggak dikosor. Kecuali kalau nikahnya luar kota, lain cerita gitu ya. Mau malam gimana? Boleh isya tarik ke maghrib. Tapi jangan sampai nggak sholat. Kalau berilmu mah enak. Karena Allah nggak peduli kamu mau jadi pengantin atau tamu datang yang ngucapin selamat, sholat. Hakim yang mau ngetok palu, ini yang ditangkap, yang lagi dihakimin, azan berkumandang, sholat. Nggak ada alasan nggak sholat. Inilah fitrah kita tercipta untuk itu, maksudnya gitu loh. Jadi nggak terkecoh. Karena bagaimana dia mau mendapatkan hasil dari kemasan takwanya, kemasan ibadah yang ditakwanya, kalau dia nggak mengerti bahwa dia tercipta untuk ibadah. Ini yang sangat disayangkan, banyak orang yang terlena.
Kesibukan membuat dia lupa ada yang wajib, yakni wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang al-yakin, al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Ini kita lupa. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah nggak peduli apapun kondisi kita, yang diperintahkan tuh ibadah kepada Allah. Makanya di hal yang keempat ini dikatakan bahwa penyebab kita berbuat dosa dan maksiat itu kita lalai terhadap tujuan hidup kita. Kita lupa Allah ciptakan kita untuk apa. Kayak kita mensupport anak-anak kita harus sukses nak, taklukkan dunia nak, jadi orang hebat nak. Oh betul. Cuma kita nggak bawel masalah sholat. Kita lupa orang kalau udah sibuk itu sholat bukan jadi hal yang urgent lagi nantinya. Kayak orang yang hebat punya mall, punya pasar, ya udahlah. Kalau masalah tempat ibadah kalau bisa tuh di ground B3 pojokan, oh masalah. Sampai identik kalau sholat di mall kita plus ngipas, ya Allah gitu ya. Belanja dibikin nyaman, sholat nggak nyaman kita coba. Ya. Padahal apa yang kau beli di mall yang nyaman tersebut nggak ada yang kebawa mati, betul? Emang ada belanjaan kebawa mati? Tidak ada sama sekali, subhanallah. Ya. Sangat disayangkan sekali ya. Orang nggak paham, orang nggak mengerti. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ya, silakan belanja, silakan beli dunia buat urusan ibadah, ya. Jadi kalau sampai kita beli dunia bukan buat urusan ibadah, mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Takutnya kesannya kita udah beribadah, cuma kita kayak menggandeng setan berbuat mubazir. Ini banyak terjadi nih. Kelihatannya sudah bagus agamanya, tapi kok agama nggak membuat dia mulia. Ternyata dia talbis. Talbis itu artinya bercampur antara ibadah dengan maksiat. Ngaji, sholat, mendalami agama, tapi banyak ngebuang waktu, itu mubazir tuh ya. Atau mungkin tadi itu bahasa perhiasan nggak dipakai, cuma buat numpuk barang gitu ya. Muskilah. Kalau yang ditumpuk emas batangan lain bab. Ini kan perhiasan gitu ya. Kalau bakal nggak bermanfaat, mendingan buat yang bermanfaat apa? Buat diri kita. Silahkan. Takutnya jadi mubazir. Beli sesuatu yang nggak dibutuhkan, apa pajangan-pajangan yang nggak dibutuhkan, cuma alasan belinya nggak sesuai dengan sunnah. Ini ngapain dibeli mah ginian? Lucu aja, lucu. Makan tuh lucu. Alasannya nggak jelas ya. Orang beli sesuatu karena kebutuhan, ada hukum jual beli nanti. Lah kalau beli alasannya lucu, nyamun juga kagak. Seneng beli Quran, mau beli Quran mulu kenapa sih mah? Covernya cocok sama warna dinding, Thomas. Ini kan Quran sekarang gitu kan, lagi menyesuaikan bentuk dinding rumah. Quran ada yang warnanya macem-macem gitu ya. Tapi kalau Quran yang Syar'i Madinah nggak berubah warna, paling beberapa warna, biru, hijau, paling sesekali ada coklat buat perubahan sedikit ya, nggak ada macam-macam. Tapi kalau Quran yang disetting untuk pajangan kan berubah fungsi. Senang rumah dipajangin kaligrafi yang hilang manfaat, padahal ayat bermanfaat, cuma kita senang majang. Tapi beli tapi nggak paham. Kalaupun bisa baca nggak ngerti maksudnya, banyak. Habis kan rumah orang Islam kan harus ada ayat, Ustaz. Oh gitu. Bisa beli mahal nih, Ustaz. Oh, Masya Allah. Emang bagus, mewah. Ini bacaannya apa sih? Wallahu a'lam. Ngapain dibeli? Wallahu a'lam. Mahal, wallahu a'lam. Terjadi bukan tidak mubazir gak? Mubazir. Makanya ada aja ngaji, beragama, tahajud, berantem mulu laki bini. Coba. Sholat, Allahu Akbar, sama orang tua ribut mulu. Puasa entar-entar. Sedekah rutin, sama mertua nggak akur. Coba. Pasti ada penyebabnya deh, coba deh.
kita nggak mengemas ibadah kita tuh. Kita nggak mengkritisi. Kalau orang yang berilmu, dia tahu memang dia tercipta untuk ibadah, sibuk dia. Sibuk dia mengkritisi, oh ini nggak bener nih. Sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, kok tetap saya berbuat keji ya, berbuat mungkar ya Allah apa ya? Ayo cari sebabnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya nggak memperhatikan ini. Beberapa hal saya beli rumah ternyata listriknya boleh nyolong atau apa, kita nggak paham. Atau masih ada rutinitas riba yang kita nggak beristighfar. Atau banyak kegiatan-kegiatan yang kita nggak paham, yang kita lakukan. Oh, taklid. Terjadi kebimbangan hati. Ternyata kita makan yang syubhat. Ya, saya suka bilang untuk kita orang laki khususnya Pak, kita tolong kalau nyari rezeki yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan. Ini banyak orang suka ngeremehin nih, karena efeknya 20 tahun yang akan datang tuh. Ketika anak kita sudah dewasa, kita nggak ngelihat karakter ilmu yang dia miliki, nggak ngreget. Ya, karena memang yang syubhat yang kita konsumsikan ke badannya. Akhirnya anak ini jadi orang yang labil. Apal Quran, apal hadis, ya. Betul-betul jadi orang yang diakuilah keilmuannya. Cuma ketika ada kasus nanti antara kerjaan dan kewajiban kerja dengan orang tua yang sakit, bingung mana yang diduluin. Nah, kalau orang yang berilmu lepas tuh kerjaan orang tua nomor 1. Tuh. Cuma labil. Berumah tangga, ketika udah berumah tangga malah bingung. Mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet dari bini takut ribut. Ya Allah. Tuh, korban syubhat. Jiwanya labil, nggak punya karakter. Sampai kapanpun buat orang laki, ibu nomor 1 di atas segala-galanya. Sampai kapanpun. Ini mau sampai kapanpun seperti itu. Tanamkan sejak dini, tapi nggak bisa kalau yang syubhat yang kita kasih yang haram. Berikan yang halal. Warnanya akan tampak nanti. Jelas. Ini bahtera rumah tangga mau kemana nih? Sudah berlayar. Mau nurut. Insya Allah tidak ada kezaliman di dalamnya. Jangan takut. Ragu, nggak mungkin ini bahtera mundur. Yang mau nyemplung deh. Masya Allah. Tegas. Ya, ini efeknya akan tampak. Tapi kalau yang syubhat yang kita konsumsi, apalagi yang haram. Allahu Akbar. Keburukan. Kita nggak kemas ibadah. Kita pengen matang karbitan karena beragama dengan taklid. Ngelihat ada anak kecil umur 7 tahun hafal 30 juz. Bisa menyekolah, bisa menghajikan ayah ibunya. Anak saya harus bagus. Tapi kan harus tahu dia anak siapa kan begitu. Akhirnya anak SD kelas 1 dipaksa masuk pesantren. Hafal Quran cuma nggak punya warna orang tua. Banyak kasus kayak begini. Udah gede nanti penghafal Quran sama orang tuanya lihat. Berumah tangga akhirnya nggak bisa. Bersih rumahnya nggak bisa. Kita mau nawarkan Islam yang bagaimana kalau rumah kita aja nggak bersih. Kita nggak memperhatikan. Kita kayak orang dipaksa hafal karena otaknya pinter. Suruh hafalin Quran. Tapi dia lupa mulutnya nggak bersih. Kita nggak bawel masalah sikat gigi ke anak. Dia mengucapkan ayat dari mulut yang kotor. Masya Allah. Sampai sedetil itu. Makanya jangan heran. Nanti efeknya buruk. Gede dewasa jadi ustadz kibar hebat. Tapi nggak bisa bergaul. Digedein di pesantren. Ummu madrasahnya nggak berlaku. Makanya sampai kapanpun Islam mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anaknya. Sampai kapanpun. Laisatil madrasah. Bukannya madrasah yang dikatakan sekolah, ibu. Ada pasca anak-anak yang jangan terzolimi waktunya. Silakan kita mau di boarding antar jemput silakan. Tapi kalau di pesantren saya sarankan, kecuali kita nggak mampu. Kecuali kita nggak mampu mendidik, kita minta tolong guru untuk mendidik boleh. Tapi kalau memang kita masih mampu, pasca SD didik. Biar dia ngelihat bagaimana ibunya bertemu dengan tamu, berhadapan dengan suami, berdialog dengan istrinya, melihat ini, coba anak dewasa. Biasakan mereka berdikari sejak kecil hingga pasca SD lulus nanti masukkan dia ke pesantren. SMP layak tuh. Ini anak bisa survive.
bukan matang karbitan. Karena anak kita bukan yang sekarang. Anak kita yang 20 tahun yang akan datang nanti. Ya, orang suka tersilap tuh. Kadang-kadang pasca SD itu melambangkan nanti SMA, belum tentu. Ada yang jenius ketika SD, SMP bodoh. Ada yang bodoh ketika SD, SMP dia jenius. Banyak yang seperti itu. Nah, ini kita lupa. Secara umum ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Nah, maksiat itu bukan cuma makan uang haram, tapi menzolimi waktu anak untuk dekat sama orang tua pun itu kezoliman. Kita sekolahkan anak perempuan di luar kota yang tanpa mahram. Emang lupa hukum mahram gitu ya. Pinter sih Ustaz, alhamdulillah. Coba antar dia nikah, lihat bisa ngurus suami gak? Coba lihat anak cerecetan gak kerawat, lihat, coba lihat tuh ya, nggak ngefek tuh ilmu pengetahuan yang dia miliki. Kenapa? Sababnya wa iyadubillah wa na'udzubillah, kita nggak pandai mengemas. Kita lupa bahwa agama ini dikemas. Gimana mengemas agama? Ya, tadi yang sudah dikatakan, tentu memahami rukun dan syarat. Rukunnya ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya mutlak, kita berilmu sebelum beramal. Kita yakin dengan yang kita lakukan. Kita ikhlas ketika melakukan. Kita nggak menambah, nggak mengurangi. Kita nggak modifikasi itu ibadah. Kalau sudah yang namanya 4 rakaat ya 4 rakaat, nggak ditambah. Ukuran kerudung segini ya segini, udah nggak di-over-overin deh gitu ya. Atau mungkin penampilan laki ya sudah begini sudah. Jangan direkayasa gitu ya. Ada standarisasinya sudah. Kalau dia bisa seperti itu, Allah muliakan dia insyaallah. Allah akan muliakan. Karena dia mengemas dengan bahasa yang baik. Dia jujur. Dia tahu bahwa agama ini ada hiasan ghulu dan taksir. Agama ini ada yang sifatnya dilebih-lebihkan. Agama ini ada yang sifatnya dikurang-kurangi. Tapi dia nggak mau terjebak dalam hal itu. Karena agama nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Dia kemas. Baru ngefek kalau sudah begitu. Iya ya. Ternyata ibadah yang saya lakukan ini mengisi hati saya dengan cinta kepada Allah. Makin dia beragama, makin dia ngerti bahwa dia cinta dengan Allah. Dia tahu sekali. Makin dia beragama, dia betul-betul paham ternyata dia mencintai ibadah. Makanya kan kita cinta dengan ibadah tuh nggak gampang. Butuh pelatihan. Nggak bisa orang gampang Senin Kemis, gampang puasa-puasa sunnah tuh nggak gampang. Kalau dia belum merasakan nikmatnya Ramadan. Nggak bisa orang tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah kalau belum merasakan nikmatnya 5 waktu. Jangan heran kalau orang nggak gemar sedekah. Kenapa? Belum pernah merasakan nikmatnya zakat. Bagaimana kau bisa menghayalkan nikmatnya umroh kalau kau tak merasakan nikmatnya haji? Bukan berarti kalau belum haji nggak boleh umroh, bukan, beda, nanti beda. Yang sudah haji kemudian umroh lain. Kemudian city tournya ya, ngelihat di Mina tuh, ya Allah, subhanallah. Ya Allah, dulu aku pernah wukuf di sini nih, ya Allah, di Arafah. Ya Allah, itu orang berbuat syirik di Jabal Rahmah, ini kan Arafah. Ya Allah, beda. Bukan berarti menomorduakan yang baru bisa umroh, tidak ya. Cuma memang beda. Sunnah itu mendatangkan cintanya Allah. Kalau wajib standar manusiawi. Kau lakukan yang wajib itu manusiawi. Cuma kau bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, itu yang mendatangkan cintaku, kata Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, wallahi idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Kalau dia minta pasti ku beri, dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Lihat. Agama menjadi sesuatu yang indah dipandang. Mengucap belum pun orang sudah asik. Agama. Ya. Kalau betul-betul kemasannya, makanya kita berharap seperti itu. Baru kemudian yang terakhir, yakni yang kelima, kemungkinan besar kita tidak sadar bahwa selalu ada ad-du'at al-abwabi jahannam. Para pendakwah dari pintu-pintu jahanam. Hati-hati, kita nggak merasa ngajarin anak buat maksiat.
Kok anak bisa maksiat ya Ustaz? Iya. Dunia tuh di handphone, betul? Makanya kalau memang mau beli handphone, pahami aplikasinya. Yang kita butuhkan apa? Itu aja, jangan aplikasinya sia-sia mubazir. Pantesan handphone bikin dosa mulu, banyak aplikasi yang mubazir. Coba yang kira-kira kamu butuhkan apa? Ya udah SMS, MMS, WA, BBM, Line, Instagram, oh semuanya dong, gitu ya. Ya kalau emang dibutuhkan boleh, tapi kalau nggak dibutuhkan ngapain? Udah mubazir mahal, aplikasinya nggak kepake, emang nggak mubazir? Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya setan. Akhirnya apa? Udah, ini handphone betul-betul teman setan. Yang lucu, kelihatan pertemanannya di mana? Kan teman kalau kehilangan teman kan sedih gak? Banyak orang yang handphone ketinggalan sedih. Kenapa sih diam aja? Kenapa sih? HP ketinggalan. Kira ada masalah negara. Panik sampai pucet, sampai begini mulu, ya Allah. Minta tisu, kenapa keringet dingin? HP ketinggalan. Betul-betul temen ini, Masya Allah ya. Melek langsung, mana HP, oh Masya Allah. Kalah Quran, subhanallah. Ini hati-hati nih, Abwabi Jahannam. Tontonan TV juga kita nggak setting, asal buka asal lihat. Kita nggak pernah punya ilmu ketika nonton. Kalau yang punya ilmu kan tahu menu, jam berapa kita mau nonton, betul? Karena kita nggak punya menu, main setel, akhirnya nonton bablas. Gara-gara ngelihat kita nggak ngaji. Coba. Padahal nggak ada ulama yang mengharamkan TV, kecuali isinya TV yang diharamkan, betul? Karena kita nggak berilmu, ya. Jadi kayak orang belanja, nggak pernah nulis yang mau dibeli apa. Pokoknya datang aja dulu ke supermarket, berantakan urusannya, semua dibeli. Giliran bayar, sebenarnya bukan ini yang dibeli gitu ya. Ya kalau begitu ya. Kita nggak disiplin, coba disiplin beli dulu, selesai, ada sisa ya pilihlah kalau emang perlu dibeli. Kalau nggak jangan. Kita nggak punya disiplin, ini yang dikatakan mengemas. Yuk kemas ibadah untuk menggapai takwa kita kepada Allah. Karena tidak mungkin ibadah menghasilkan takwa muttaqin buat si pelakunya kecuali dia mengemas. Dan kemasan itu artinya paham rukun dan syarat ibadah. Sampai dia berilmu bahwa setiap ibadah menjanjikan kebaikan buat orang yang melakukannya. Wallahu musta'an. Ya.